Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mangga. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para tokoh, para kesepuhan yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan materi fiqih, Kiai Haji Ghalib, guru kita Kiai Udi, jamaah hadirin sekalian, Bapak Haji yang dari Merapit alhamdulillah hadir, dan yang lainnya yang saya sudah sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Jamaah hadirin sekalian, para santri, santriawan santriawati yang saya hormat dan saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutinitas malam Selasa. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan semuanya, amin. Cuma alumninya ini, ya, alumninya kembang kempes nih. Ya, tanggung jawabnya Edi, ya, Ustaz Edi yang Haji. Insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji mengenai tafsir, membaca ayat-ayat Allah SWT yang ditafsirkan melalui tafsir Al-Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Tentang orang-orang kafir, ya. Jamaah hadirin sekalian, ayat ini tentang ayat orang-orang kafir. Kebiasaan sunnatullah, adatullah, ba'da zikri busyra yalsikuha aw yalhaquha bizikri al-wa'id. Setelah Allah membicarakan tentang busyra itu kegembiraan tentang orang-orang mukmin,
lalu suka dibarengi dengan ancaman tentang orang-orang kafir. Setelah itu akan disebutkan tentang munafik. Ini munafik paling terakhir, karena munafik aswa'u halan minal kafirin zahiran wa batinan. Karena munafik lebih jelek daripada kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kalau nggak salah nerakanya neraka hawiyah ya, kaji ya. Munafik nerakanya hawiyah, neraka paling bawah. Ya, neraka macam-macam. Namun orang mukmin kalau nggak salah nerakanya jahanam. Neraka jahanam orang mukmin. Makanya orang tua dulu suka jahanam sia gitu. Maksudnya neraka jahanam orang mukmin. Orang kafir dengan neraka disebutkan dalam kitab Fathul Ghawas ada 7, surga ada 7 ya. Cuma ada juga yang mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan 4. Innal ladzina satuhune wong iku kabeh kafaru kang pada kufur ya alladzina. Innal ladzina kafaru jadi isim inna, nanti khobarnya di la yu'minun. Sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum jadi jumlah mu'taradah, selingan mu'taradah bainal mubtada wal khabar. Mu'taradah bisa bainal mubtada wal khabar, bisa baina al-fi'li wal fa'il, macam-macam jumlah mu'taradah. Jumlah mu'taradah la mahalla laha minal i'rab, enggak ada i'rabannya. Nanti sawa'un alaihim anzartahum lam tunzirhum jadi mubtada khabar lagi, jumlah di bawah jumlah. Satuhune wong iku kabeh kafaru kang pada kufuri alladzina. Kufur maknanya al-ghata, dari ghatta menutup atau sattara. As-satru, al-kufur huwa as-satru, tertutup. Jadi kalau kafir berarti hatinya ketutup. Ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal. Wa Abi Lahabin lan Abi Lahab. Wa nahwihima lan saumpamane karone Abi Jahal lan Abi Lahab. Abi Jahal, Abi Lahab di antara contoh orang-orang yang kufur, yang keras hatinya, tertutup hatinya, tidak mau iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawaun. Nah, nanti di sini sawaun i'rabannya bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Lihat di tafsir Sawinya ada. Sawun alim anzartum am lam tundirhum, segitu 17 mu'taradahnya. La yu'minun nanti jadi khabar dari inna. Di sini ada wa'irabuha an taqula 'alal masyhur sawa'un ismu masdarin muftada'un bi makna mustawin wa suwighal ibtida'u bihi ta'alluqul jar wal majrur bihi. Nanti anzartahum khabarun taqdiruhu mustawin alaihim inzaruka, gitu, ditakwil sama masdar. Sawaun alaihim utawi pada bahe, alaihim ingatase alladzina anzartahum iku anatah memedeni sirahum ing alladzina am lam tunzirhum
anatah oranana memedeni sirahum ing alladzina. Nanti jumlah anzartahum fi ta'wili masdarin ay inzaruka alaihim, sebab jadi khobar nanti ta'wil sama masdar. Begitu secara i'rabannya. La yu'minuna iku ora pada iman kabeh. Jadi orang-orang kafir mau dikasih nasihat, atau tidak dikasih nasihat, tetap aja mereka tidak beriman. Jadi sarua bae, diberi nasihat tak diberi nasihat enggak ngedenger. Kenapa Allah memberitahu begitu? Apa rahasianya? Wal hikmatu fi ikhbarillahi nabiyahu bidzalik liyuriha qalbuhu min ta'alluqihi bi imanihim. Tujuannya supaya hati Nabi Muhammad tenang, ente pikiran, ente ngarep-ngarep, tidak berharap orang kafir iman. Dikasih tahu duluan sama Allah. Ini orang kafir enggak akan iman. Ini kalau bahasa lainnya tasliyah lin Nabi SAW. Tasliyah itu maknanya idkhalus surur, memberi ketenangan kepada Nabi supaya jangan gundah, jangan bingung ketika melihat yang diajaknya enggak ngedengar, enggak iman. Begitu maksudnya. Tujuannya tasliyah minallah lin Nabi, ngehibur Nabi supaya jangan bingung. Kayak guru punya murid, ya udah dididik lama tapi ujungnya nggak bener, bisa kesel gurunya. Kayak orang tua punya anak, dibiayain segala macem, pas udah gede ngelawan bisa kesel orang tuanya. Kata orang tua, dibiayaan dileleuti ku aing. Itu pas geus gedena ngalunjak gitu bos. Ya, supaya jangan kesel Nabi, supaya tenang hati Nabi, dikasih tahu duluan sama Allah. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hadza huwal hikmah fi ikhbarillahi ta'ala nabiyahu liyuriha qalban Nabi, supaya hati Nabi Muhammad tenang. Kalau kita bagaimana? Kalau kita kan bukan Nabi, kita mah geus boga murid hari kieu kitu ngeserahkeun bae ka Allah. Itu ngedoa aja. Mudah-mudahan yang nakal mudah-mudahan benar, begitu aja kita mah. Nggak bisa kita menebak-nebak segala, sebab kita bukan Nabi. Kata-kata a'anzartahum bitahqiqil hamzataini, kalawan nganyatakaken hamzah roro, wa ibdali tsaniyati alifat, lan ngagenti alif kang kapingdo, hamzah kang kapingdo ing alif. Di satu dulu kita, bitahqiqil hamzataini, kalawan nganyatakaken hamzah roro, berarti dibacanya a gitu. Dua-duanya dibaca, di tahqiq itu artinya dibaca dua-duanya. A'anzartahum. A'anzartahum. Lihat di sawinya, di dalam tahqiq nanti ada dua qiraat. Yang pertama a'anzartahum bi ghairil maddi, yang kedua bil maddi. A'anzartahum. Madinya dua harkat. Pertama a'anzartahum bi ghairil maddi, yang kedua pakai mad, tahqiq ma'al maddi. A'anzartahum. Dua qiraat. Wa ibdali tsaniyati alifan, lan ngegenti hamzah kang kapingdo ing alif. Bacaan yang ketiga, hamzah yang kedua diganti alif.
Ini namanya isba', panjangnya 6 harkat. Berarti anzartahum. Ya. Lamun teu dikaitkeun ka qiraat pusing urang. Udah dikaitkeun ka qiraat. Berarti 6 harkat. Dari mana itu 6 harkat? Sebab hamzah yang kedua diganti alif. Inda al-qiraat al-ukhra, kalau anzartahum qiraat Hafs sederhana. Kalau yang lain ini masuk kepada qiraat-qiraat yang sab'ah. Berarti yang ketiga isba' namanya. Anzartahum. Hamzah yang kedua diganti alif dan panjangnya 6 harkat. Wa tashiliha, lan ngaringanaken hamzah kang kapingdo, wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra, wa tarkihi. Tashil didut tahqiq. Kalau tahqiq dinyatain dua-duanya. Kalau tashil diringankan. Hamzah yang kedua diringankan. Berarti bacanya anzartahum, bukan aanzartahum tapi aanzartahum. Kayak kita manggil aa, itu tahqiq namanya. Tapi kalau a mau kemana? Sebetulnya a, sebetulnya aa sebenarnya. Cuma a yang kedua tashil. Teka tempok dibacanya. Tashil diringankan, tidak dinyatakan. Berarti anzartahum. Itu tashil namanya. Yang kedua ditashil bi ghairil mad, tanpa mad. Anzartahum. Ini yang dimaksud wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahhalah wal ukhra wa tarkih, lan ninggalaken alif. Maksudnya bisa dibaca mad di tengah-tengah antara alif yang musahhalah dan yang enggak dikasih, antara hamzah yang musahhalah dikasih alif. Berarti yang musahhalah ada 2. Anzartahum, anzartahum. Ya. Anzartahum, anzartahum. Jadi jumlahnya semua 5 qiraat. Tahqiq 2 qiraat, tashil 2 qiraat, 1 qiraat lagi isba'. Dibaca anzartahum bisa 5 wajah. Yang pertama anzartahum bi ghairil maddi, bi tahqiqil hamzataini bi ghairil maddi. Yang kedua bi tahqiqil hamzataini ma'al maddi. Madnya mad tabi'i. Anzartahum yang kedua ya, pakai mad. Yang ketiga isba', 6 harkat. Hamzah yang kedua diganti alif, jadi anzartahum, 6 harkat. Udah 3 qiraat tuh. 4, 5 tashil. Tashil yang pertama bidunil maddi, yang kedua bil maddi. Anzartahum, anzartahum. Gitu. Paham kan santri? Hah? Ini cara bacanya. Enggak sulah hese-hese. Itu tadi qiraat sabah. Udah kita pakai qiraat hafaz sebenarnya. Anzartahum gitu. Cuma karena di sini tafsirnya ada, ya sekalian terangin. Kalau mau lebih jelas lagi lihat di sawinya ada di situ. Memang para jamaah likulli qurra'in nahwiyun. Setiap ahli qiraat itu ahli nahwu. Sebab moal bisa qiraat lamun teu ngaji nahwu. Al-qiraah wan nahwu berkaitan. La yu'minun tadi la ilmillahi minhum dzalika tuh. Karena wuruhe Allah minhum saking alladzina dzalika ing mangkono ora iman. Allah Maha tahu kalau orang-orang kafir seperti Abi Jahal dan Abi Lahab tidak akan iman. Ya, jadi yang ngasih tahu Allah ke Nabi. Apa tujuannya tadi? Singkatnya tasliyah atau tarwihah.
tasliyah, tarwihah sama ngegembirain. Dia ngahibur, bahasa orang ngahibur Nabi supaya ulah bingung. Sebab Nabi kita Masya Allah, Nabi kita Nabi yang sayang sama umatnya. Nabi-nabi yang lain ketika melewati jembatan Sirat itu yang dipanggil Allahumma sallimni, ya Allah selamatkan aku. Tapi Nabi Muhammad ketika melalui jembatan Sirat, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ahli, enggak, Allahumma sallim ummati. Sayang Nabi Muhammad ke umatnya. Umat Nabi itu pikiran. Termasuk para jemaah siksa kubur untuk orang mukmin, siksa kubur ada cutinya. Cuti mingguan hari Jumat, cuti tahunan bulan puasa. Jadi lamun poe Jumat eta nu dikubur teu disiksa ku Allah. Poe Jumat enggak ahli bulan puasa enggak disiksa. Limadza karamatan li nabiyyina Muhammad. Karena karomahnya Nabi Muhammad. Siapa hari Jumat enggak disiksa. Terpercaya, tanya bae ka kuburan. Setiap bulan puasa enggak disiksa. Makanya kalau orang tua dulu suka lamun encan takbiran, geus takbiran. Kan suka ngomong kan, encan takbiran, nanti yang dikubur pada nangis gitu. Apa itu maksudnya? Ya jelas lah, sedih lagi. Sebab ketika takbiran itu maghrib adanya. Ketika takbiran berarti mulai di apa lagi? Disiksa lagi. Beres cutinya takbiran. Ini kalau orang tua dulu carurik itu maksudnya ke situ. Hadza huwa karomahnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Tapi kalau orang kafir enggak ada cuti. Yang cuti mukmin. Yang cuti mukmin aja. Orang kafir lah daiman. Belum bulan puasa, Jumat, sikat terus orang kafir. Kalau orang mukmin ada cutinya. Sehingga meninggal hari Jumat juga sama, ada hikmahnya, enggak disiksa kubur. Bukan enggak disiksa kubur. Silakan lihat di kitab Qutul Ghais, yu'azzabu daf'atan wahidah. Disiksanya sekaligus gitu. Kesananya enggak disiksa sampai hari kiamat. Orang yang mati pada hari Jumat, bukan enggak disiksa, bukan. Disiksa cuma bahasa orang ngasaan doang lah gitu. Ngasaan doang. Itu diantara karomahnya Nabi Muhammad. Yaumul Jum'ah. Bagi orang yang meninggal. Kalau bagi orang yang hidup, Yaumul Jum'ah ada doa yang diijabah oleh Allah. Makanya kalau hari Jum'ah makruh. Lelumpangan makruh. Puasa makruh hari Jum'ah. Kenapa? Supaya dipakai ibadah. Karena di hari Jum'ah ada doa yang dikabul oleh Allah. Kapan? Dirahasiain sama Allah. Imma pagi, siang, sore, malam dirahasiain sama Allah. Apa dia supaya poe Jumat dipakai ibadah. Sayang ada dua yang dijabah di hari Jumat. Dirahasiakan. Lailatul Qadar dirahasiakan. Termasuk waliullah dirahasiakan. Waliullah enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, makanya lucu zaman daya nama ngaku-ngaku wali, macam-macam baik. Ngaku-ngaku boga terus lagi itu, Pak. Zaman ini mah lucu. Gitu, ngaku-ngaku loba karomah segala macam baik. Wali dirahasiakan sama Allah. Kenapa dirahasiakan sama Allah? Lihat di tafsir Sawin di tentang ayat in anzalnahu fi lailatul qadar. Apa rahasianya? Kenapa dirahasiakan wali? Supaya jangan ngerendahin orang. Siapa tahu yang direndahin sama kita ternyata waliullah. Gitu maksudnya. Maksud dirahasiakan begitu. Zaman ayeuna aneh, ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku loba karomah segala macam. Jadi dibuka-buka.
Aya bae. Fala tatma' fi imanihim, maka aja ngarep-ngarep andika Muhammad ing dalam imane alladzina kafaru, karena sudah dikasih tahu sama Allah. Jangan berambisi, biasa aja gitu. Tapi sudah dikasih tahu sama Allah. Kan enak tuh dikasih tahu mah, enggeus nyaho mah. Itu. Wal inzar i'lamun ma'at tahwif. Definisi inzar, i'lamun, memberitahu, ma'at tahwifin, disertai menakut-nakuti. Itu inzar namanya. Peringatan kalau bahasa kitanya. Apa peringatan? Memberitahu disertai menakut-nakuti. Itu inzar namanya. Apa namanya? Awas, daerah berbahaya. Itu kan namanya pemberitahuan, diisinya menakut-nakuti, daerah berbahaya, awas, tegangan listrik umpamanya, tegangan tinggi dan sebagainya. Itu namanya inzar. Kulan pakai masker. Inzar. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu, wis ngecap syafa Allah ala qulubihim, ingatase ati-atine kafir kabeh. Ini nanti kita bahas semuanya. Lamun kita membahas Al-Quran berarti syarat dengan balaghah para jamaah. Syubihal qulub nanti namanya isti'arah makniyah. Hati diserupakan tempat yang sudah distempel. Khatamallahu, Allah khatam itu nyetempel, ngecap. Masa hari dicap? Mungkin. Hati khatamallahu, Allah ngecap hati-hati orang kafir. Berarti di situ ada majaz. Apa majaznya? Al-qulub, syubbihal qulub bimakanin fihi al-khatmu. Hati diserupakan tempat yang sudah distempel. Sesuatu kalau sudah distempel, sudah dicap, itu kuat. Nggak akan berubah. Diibaratkan seperti itu. Ini namanya isti'arah makniyah atau isti'arah bil kinayah, sama saja. Ya kan itu makin loba antar majaz pada teuing orang belajar majaz bae. Majaz isti'arah nanti ada majaz isti'arah tasrihiyah, ada majaz isti'arah makniyah. Kalau makniyah yang disebut musyabbah bih, kalau tasrihiyah yang disebut musyabbah. Majaz ada dua para jamaah, ada majaz isti'arah, ada majaz mursal. Kalau majaz isti'arah identik dengan tasbih. Kalau majaz mursal tidak identik dengan tasbih. Itu bedanya. Yang itu doang. Kalau isti'arah mabniun ala tasbih. Kalau mursal ghair musyabahah. Jadi alaqahnya majaz isti'arah musyabahah. Contoh kecil begini, kita dari sebelum ngaji majaz harus ngaji tasbih. Rukun tasbih ada 4. Ada tasbih, wajah syibih, musyabbah bih. Pondasi di dalam tasbih 2 yang enggak boleh dibuang. Ada tasbih bisa dibuang, wajah syibih bisa dibuang, tapi musyabbah dan musyabbah bih enggak boleh dibuang. Zaidun kal asadi fis saja'ah, komplit itu. Zaidun musyabbah, kaf ada tasbih, asad musyabbah bih, fis saja'ah wajah syibih. Dibuang dua-duanya, ada tasbih dan wajah syibih. Zaidun asadun, masih tasbih.
Sebab ini dua rukun tasbih. Rukun tasbih yang tidak boleh dibuang. Rukun tasbih ada 4, cuma yang dua nggak boleh dibuang. Musyabbah dan musyabbah bih nggak boleh dibuang. Zaidun asadun masih tasbih. Nanti dalam tasbih disebut tasbih baligh. Tasbih baligh. Banyak contoh-contoh tasbih baligh. Seperti Siti Aisyah ditanya sama sahabat, kaifa khuluqu Rasulillah, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawaban Siti Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad Al-Qur'an. Akhlak kana khuluquhu kal-Qur'an. Akhlak sama Al-Qur'an yang disebut. Itu disebut lagi nyontohin tasbih baligh. Yang disebut hanya musyabbah dan musyabbah bih. Asalnya akhlaqu Muhammadin kal Qur'an fi husnihi, gitu. Dibuang, ya menjadi khuluquhu al-Qur'an, enggak pakai wajah, enggak pakai tasbih. Sudah menyatu. Ibadahnya pakai tasbih balik sudah menyatu. Kalau kita melihat akhlak Nabi, seakan-akan kita membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan melihat akhlak Nabi. Itu diantara faedah tasbih baligh dia disebut. Makin kesana makin tinggi. Nah, kalau masih disebut musyabbah dan musyabbah bih, masih tasbih. Dibuang salah satunya, sudah bukan tasbih lagi. Naik dari peringkat tasbih ke majaz. Majaz apa namanya? Isti'arah. Itu. Ra'aitu asadan yakhtubu 'alal minbar. Ra'aitu asadan yaqra'ul kitab. Yang ada cuma musyabbah bih saja, asad. Musyabbah na Allah. Itu namanya bukan tasbih lagi. Naik dari tasbih ke majaz. Majaz apa? Isti'arah. Itu gampang ngaji majaz sama daek mah itu. Majaz isti'arah namanya. Nah, ini di sini isti'arah makniyah, khatamallahu ala qulubihim. Isti'arah makniyah, yang dibuang musyabbah bihnya, yang disebut musyabbahnya. Qulub musyabbah. Musyabbah bihnya tempat yang mahal alladzi fihi al-khatmu, tempat yang ada stempelnya, itu musyabbah bihnya. Wa zukira min lawazimil musyabbah, dan disebut ciri-ciri atau yang menyertai musyabbah bih. Apa yang menyertai musyabbah bih? Khatmu disebut. Ya. Rada laliar seetiknya itu. Insyaallah kayak paham seperti itu. Habis di sininya ada, kalau nggak dibahas atau gimana ya, kita bahas saja. Taba'a 'alaiha, taba'a wis nyetempel Allah 'alaiha ing atas kulub. Sama ini ya, masuk ke situ. Beraku hati di stempel tuh. Wastausaqo, karena sudah di stempel, wastausaqo lan narima kuat. Wastausaqo lan narima, istausaq maknanya qawiyun wa thabitun. Wastausaqo lan narima kuat apa kulub. Pala yadkhulu, maka orang manjing karena sudah di stempel. Pala yadkhulu, maka orang manjing ha ing kulub khairun, apa kebajikan, sehingga tidak bisa dimasuki kebaikan karena sudah ibarat tempat yang sudah distempel, nggak bisa diganggu gugat, kan begitu. Tempat yang sudah samanya kalau sudah disegel, distempel, nggak boleh diganggu gugat. Surat kalau mau resmi kan di amplopnya juga
Distempel. Set, kalau sudah stempel berarti ulah dibuka-buka. Kan begitu. Kalau kita ujian, amplop besarnya juga dipakai apa? Stempel. Kalau udah distempel berarti enggak boleh dibuka sembarangan. Nah, ibaratnya begitu. Disegel, distempel apa aja lah. Ya. Jadi diibaratkan hati orang-orang kafir ibarat tempat atau ibarat sesuatu yang sudah segel, dicap. Itu bisa dibuat, nutup rapat, itu menang dibuka-buka, gitu. Keras, nggak bisa dibuka. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Hada ala sabili al-majaz al-isti'arah bil kinayah atau makniyah. Wa ala sam'ihim lan ingatase pangrungune alladzina sam'i ay mawadhihi, yang dimaksud dengan sam'i itu maknawi, pendengaran. Yang dimaksud mawadhi'is sam'i, yang dimaksud mawadhi'is sam'i. Wa ala sam'ihim ay mawadhi'is sam'i. Terlihat kenapa di apa qudira zalikal mudhaf, kenapa ditakdirkan mudhaf? Innama qudira zalikal mudhaf li'anna sam'a ma'nan minal ma'ani, karena yang namanya pendengaran itu maknawi, bukan abstrak, tidak konkret. Yeah. Sama tuh kulub. Kalau kulub kan tadi majaz isti'arah bil kinayah. Masa pendengaran distempel? Nggak bisa lah. Yeah. Yang dimaksud mawadhi'is sam'i, tempatnya, bukan pendengarannya. Terus kenapa dimufradkan? Ya, kulub majama, sam'i mufrad, enggak asma'ihim. Begitu. Tapi ala kulubihim wa ala sam'i. Kenapa sam'i mufrad? Jawabannya imma li'annahu wa ifraduhu, dimufradkan lafaz sam'i kena masdar. Sebab yang namanya masdar la yusna wa la yujma. Masdar mah jangan dijamain, jangan ditasniyahin. Masuk mufrad tasniyah jama masuk. Itu kena samu masdar. Al masdar yadkhulu alaihi al mufrad wal musanna wal jam'u, atau yastawi fihi al mufrad wal musanna wal jam'u. Bisa begitu jawabannya. Wa ala samihim ay mawadhi'is sam'i, lan ingatase pang dicap pendengaran maksud tempat pendengaran orang-orang kafir itu distempel. Jadi bukan hanya hatinya, termasuk juga pendengarannya. Fala yantafi'una, ketutup maksudnya. Hatinya ketutup, singkatnya. Pendengarannya juga ketutup. Ketutup, sudah distempel tadi. Sehingga nggak bisa ngedengar. Nauzubillah para jamaah. Fala yantafi'una, maka orang bisa ngalap manfaat ya alladzina kafaru bima kon barang yasma'una kang pada ngarungu ya alladzina hu ing barang minal haqqi, nyatane saking kebenaran. Mereka orang-orang kafir karena hatinya sudah disegel, nggak bisa nerima apa saja. Kupingnya juga sudah disegel sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat kebenaran. Kebenaran yang masuk mental semuanya. Begitu. Kalau ada orang yang seperti itu namanya kafir kawe namanya. Aja manuk itu kan, hatena keras, ceulina teu ngadenge, dinasihatin ngelawan, dinasihatin ngebalikin, hatinya nggak terima kebenaran, mirip orang-orang kafir. Nauzubillah, takut masuk ke sini, dicap hatinya.
Tak bisa ngebuka. Orang kalau sudah disegel nggak bisa dibuka. Ya, sudah di polis line. Apa? Polis line ya, namanya polis line. Ya, gitu. Itu disegel namanya, nggak boleh masuk. Jadi pala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq. Nggak bisa ngedenger kebenaran. Wa ala absarihim gishawah. Ini di sini wa ala samim waqaf para jamaah. Wa ala absarihim gishawah, nanti kalimat baru. Itu. Namanya qiraat bisa dikaitkan ke nahwu. Wa ala absarihim, dan ikut tetap ingat saya. Jadi ala absarihim tidak ma'tuf kepada ala sam'ihim. Ala absarihim kalimat baru, jadi khabar mubtada. Dan ikut tetap ingat saya paningali alladzina kafaru gisawatun utawi tutup ghitaun tegese tutup gisawah diartikan ghita. Nah, gisawah juga sebetulnya maknawi. Kalau gitu zahir penutup ya. Sehingga matanya tertutup, pendengarannya tertutup, hatinya tertutup, fala yabsurunal haqqa, maka orang bisa ningali kabeh al haqqo ing kebenaran. Kenapa yang disebut cuma 3 saja? Hati, penglihatan, pendengaran dan penglihatan. Hati, kuping, mata. Limadha wa khusus salah satu bizikri li'annaha turukul ilmi billah. Dikhususkan di dalam khusus yang 3 disebut. Yang disebut hati, yang disebut pendengaran, yang disebut penglihatan. Karena ini yang 3 wasilah pelantara untuk mengetahui Allah. Lewat yang 3, bisa lewat hati, lewat mata, lewat pendengaran. Jadi alatul ilmi billah. Untuk mempelajari sesuatu apa saja lewat yang 3. Walahum azabun azim, dan walahum lan iku tetep kadue kafirin atau alladzina kafaru azabun azimun utawi siksa kang gede. Ya. Cuma azimun ditafsirkan qawiyun daimun, kang kuat, daimun kang langgeng. Kenapa ditafsirkan seperti perjamaah? Li'annal asla fil azmi ay yakuna wasfan lil azam. Lidzalika huwilal ibarah. Sebab kalau bicara gede itu untuk jisim. Sedangkan yang namanya siksa itu bukan jisim, bukan badan siksa, maknawi. Jadi sifat yang bukan pada tempatnya sebetulnya. Ini majaz lagi aja. Kata-kata besar itu untuk yang konkret, bukan yang abstrak. Azabun azim, siksa yang besar. Ya. Besar itu untuk yang abstrak, untuk yang konkret. Siksa kan abstrak. Ya. Makanya ditafsirkan oleh mufassir ayat qawiyun, siksa yang dahsyat, yang kuat, daimun, yang selamanya. Azim itu maksudnya, makna azim. Ya, Masya Allah para jamaah, kalau kita mentafsirkan Al-Quran malu dahsyatnya saya. Itu beres para jamaah tentang ayat orang-orang untuk orang-orang kafir.
Wa nuzila fil munafiqin, lan den turunaken apa ayat ing dalam wong kang munafik kabeh. Sekarang kita masuk kepada orang-orang munafik. Ini munafik paling panjang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa minan nasi, lan iku tetep saking manusia, man uti wong yaqulu kang ngucap wong, ngucap ing amanna wis iman kami billahi ing Allah wa bil yaumil akhiri, lan ing dina akhir, ay yaumil qiyamati tegese dina kiamat, li'annahu akhirul ayam, karena satune dina akhir iku akhir pirang-pirang dina. Wa malan oranana hum utawi annas bimu'minina iku kalawan kang iman kabeh, ru'ya den raksa pihi ing dalam apa ini maknaman, apa maknaman ru'ya den raksa fihi ing dalam lafad hum, maknaman apa maknaman, hum kembali keman, wa fi dhamiri yaqulu, lan ing dalam dhamir yaqulu lafzuha apa lafazman. Lihat jadi man bisa mah, bisa jadi jamak, bisa jadi mufrad. Mana alfiahnya? Waman wama wa al tusawi mazukir. Jadi isi mausul ada dua, ada isi mausul apa? Mukhtas, ada isi mausul mustarak. Man termasuk isim mausul mustarak. Mustarak bainal mufrad wa tasniyah wal jama' pada baik. Yaqul Ibnu Malik wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir. Terusnya apa? Yang kencang dong apa? Wa hakadza du inda toy in suhir. Di sini ini, jadi di hum domir man, di yakulu domirman, yakulu mufrad, hum jamak. Cuma kalau di hum maknanya, kalau di yakulu lafaznya itu. Kalau di yakulu lafaznya, kalau di hum maknanya. Wa malan orang aneh hum utawi man yakulu maksudnya. Wa minan nasi, di antara manusia ada yang mengatakan iman, ada yang berkata iman ke Allah, iman kepada hari akhir, tetapi sesungguhnya mereka tidak Ini lagi nyeritain orang-orang apa? Munafik. Lafaz an-nasi para jemaah ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan an-nas aslu lafzin nas ma'nahu atau ma'khudun mustaqun minat ta'annus. Ta'annus itu mahabbah, saling sayang. Kalau minat ta'annus berarti nas di situ hakiki manusia, majazi zin. Ada juga mengatakan an-nas min nasa, maknanya taharroka. Kalau diartiin nasa maknanya taharroka, hakiki jin, majazi manusia. Jadi lafaz an-nas bisa masuk, kalau kita ngelihat pendapat tadi, wa minan nasi bisa masuk jin ke situ. Tetapi yang aula pendapat yang pertama. An-nas hakikat manusia, majazi jin.
Sehingga disimpulkan dari ayat ini, wa minan nasi may yaqulu, jin tidak termasuk. Sehingga mufassir saya mengatakan di antara bedanya manusia dengan jin, kalau kita melihat ayat ini, manusia ada yang munafik, ada yang musyrik, ada yang kafir. Jin hanya musyrik saja, jin hanya kafir saja. Biduni syirkin wa nifaqin. Nas di situ untuk manusia. Itu. Ya, manusia ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik. Jin hanya kafir saja. Enggak ada jin yang musyrik. Ya, enggak ada jin yang munafik. Iblis kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong. Berarti lebih gagahan manusia daripada jin. Ya. Peringkatnya. Ya, manusia mah yang munafik ada, yang kafir ada, yang musyrik ada. Jin mah enggak ada, cuma kafir saja. Dari mana? Wa minan nasi. Kalau diartikan nasnya hakiki manusia. An-nas. Minat ta'annus. Ta'annus itu mahabbah. Kenapa an-nas itu mahabbah? Karena manusia kodratnya itu saling sayang menyayangi. Kodrat manusia itu didul wahsah. Sebaliknya sangar. Ya, manusia mah nggak pantas sangar. Manusia tidak pantas bermusuhan. Manusia mah ta'annus. Saling mencintai, saling sayang manusia. Geus lamun jelema sangar bae, pasya bae, lain jelema tah. Gitu. Bukan orang itu. Didul wahsah. Sebaliknya wahsah. Lemah lembut. Makanya Rasulullah terkenal dengan sifat apa? Mudaroh. Mudaroh itu mulatofah. Rasulullah mudaroh. Ya, mulatofah, lemah lembut. Enggak kasar. Gitu. Lembut Rasulullah. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Yaumil akhir yang dimaksud yaumil qiyamah. Kenapa disebut yaumil akhir? Li'annahu akhirul ayyam. Kenapa disebut yaumul akhir? Li'annahu akhiru ayyamid dunya. Akhiru ayyamid, kapan itu dimulainya akhir ayyamid dunya? Ba'dan nafkhati ats-tsaniyah, setelah tiupannya malaikat yang kedua. Sebab malaikat Israfil nanti 2 kali niup. Tiupan pertama namanya nafkhatus soqi atau nafkhatul mauti. Tiupan yang kedua nafkhatul ba'si atau nafkhatu ba'si, nafkhatul qiyami. Yang pertama dimatikan semuanya. Ditiup sama malaikat Israfil, mati semuanya. Malaikat manusia semua mati. Wakila jenderal malaikat enggak mati. Siapa jenderal malaikat? Yang 4. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail enggak mati. Tapi ada yang mengatakan termasuk jenderal yang 4 juga mati. Eta nu 4 disebut jenderal malaikat itu. Jenderalnya. Itu nafkhatu as-saqi. Setelah mati semuanya, jeda 40 tahun. Lihat di kitab Qatul Ghasada. Jedanya 40 tahun, setelah 40 tahun baru ditiup lagi sama malaikat Israfil, namanya nafkhatu al-ba'si, tiupan untuk membangkitkan. Itulah dinamakan hari kiamat. Limadza? Kenapa kiamat? Kiamat itu qiyam. Li'anna nasa yaqumu min kuburihim. Dibangunin semua dari kuburnya. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Muhammad. Makanya disebut kiamat. Liqiyamihim min kuburihim. Summiya yaumal akhir li'annahu akhir ayamid dunya. Hari dunia beres, mulai hari akhir. Mulainya pas nafkhatu ats-tsaniyah. Hari tiupan malaikat Azrail yang kedua.
Itu disebut dalam kitab Man itu yang disisakan tulang non karena ini tulang apa? Ekor. Tulang ekor nggak akan hancur ya Pak kayaknya. Tulang ekor sarang non tulang ekor doang ya. Anu teu hancurnya. Iya. Tunggir ngaranna. Periksa, pokoknya itu tulang ekor nggak akan hancur, nggak akan hilang. Sebab nanti ketika ditiup sama malaikat apa? Malaikat Israfil itu nanti lari ke tulang ekor itu. Wakila tiupan malaikat Israfil itu mengandung air mani semuanya. Lari udah otomatis udah. Mantis. Ke tulang ini, ke tulang ini. Ntar jadi manusia lagi, berak gitu. Yeah. Manusia hancur di dalam kubur. Kalau bukan syahid mah, kecuali orang syahid. Yang syahid mah nggak hancur. Yeah. Kan yang nggak hancur cuma dua. Wala baliyan syahidan, wala nabi. Yang nggak hancur di kubur cuma dua. Satu nabi, kedua syuhada. Siapa yang syahid? Yang syahid dunia akhirat dan yang syahid akhirat. Syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Ngancur. Kan syahid ada tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid akhirat tidak melalui peperangan. Yang melalui peperangan cuma dua, dunia akhirat dan syahid. Tata hancur tak syahid. Orang yang mati kebakar, orang yang mati tenggelam, orang yang ketiban bangunan, yang melahirkan, syahid. Yang lagi belajar, ya guru-guru anu ikhlas ngajarna, syahid itu. Yang ikhlas ngajarnya syahid. Ya, ini ngomong gini banyak kejadiannya. Itu syahid. Jangankan badannya, laun putihnya aja awet. Utuh, banyak kejadiannya. Itu memang benar. Ya. Nah, ini maka disebut yaumul qiyamah. Apa tadi alasannya? Liqiyamin nasi ba'da liqiyamin nasi min kuburim. Kena bangunnya manusia dari kubur. Makanya kita kan suka doa bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ingat ke situ tuh. Ingat ke kita dibangunkan nanti dari kubur. Emang udah jam berapa ini? Udah beres-beres itu tuh? 11. Oh 11, Masya Allah. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Waduh, panjang nih baik ya. Sakit baik itu. Yukhadi'una allaha walladzina amanu. Nah para jemaah ya, ini nanti lebih ini lagi karena masih panjang masalah munafik. Tenang aja, mudah-mudahan kita tidak termasuk munafik ya. Kalau mau kafir, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, yang tulus. Apabila ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.